فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجيل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا من دلنا وهدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد ابن عبد الله عدد ما نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh, yang setiap harinya, setiap detiknya, setiap jam memberikan kita ribuan bahkan miliaran nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Dari ketiga nikmat inilah memunculkan satu ghirrah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diselimuti dalam naungan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagai orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan kita, junjungan kita, pemimpin kita, beliaulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan tiket surga tidaklah mudah bagi seorang hamba. Ada dua tiket yang sangat mudah kita dapatkan pada hari ini untuk kita evaluasi di dalam kehidupan ibadah kita. Yang pertama, rahman dan rahimnya Allah. Kasih sayangnya Allah begitu besar kepada kita semua. Terkadang dosa-dosa kita beribu-ribu, bahkan seperti buih yang ada di lautan. Tetapi maha ampunan Allah, maghfirahnya Allah begitu luasnya seperti lautan yang ada di muka bumi ini. Terkadang Allah membukakan pintu ampunan setiap hari kepada kita, tetapi terkadang kitalah yang bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita. Maka cara untuk kita mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, sesering mungkin kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Nabi memanggil kita ummati 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 ta'ali. Kita semua dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditolong adalah orang-orang yang setiap harinya selalu basah lidahnya, bibirnya, mulutnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya kehidupan di dunia yang singkat ini, yang dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah panggung sandiwara yang didirikan oleh kita semua. Maka saat ini, detik ini, sudahkah kita beribadah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebenar-benarnya? Maka lewat
mimbar yang mulia ini, khatib berpesan buat diri khatib pribadi dan umumnya buat jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ketemu Jumat, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun. Apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan urutan kematian sudah ada jadwalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kapan dan di mana, dalam kondisi su'ul khatimah atau husnul khatimah yang kita dapatkan, kita tidak akan mengetahui. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini, beranikah kita masih sombong? Sedangkan Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Siapa makhluk yang berani sombong kepadaku? Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan kita pelajaran tentang kenaikan derajat seseorang muslim, tentang penurunan derajat seorang muslim. Kita setiap hari diajarkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan sesuatu, baik atau buruknya takdir yang akan diberikan kepada kita, kun fayakun, bagi Allah sangat mudah, seperti Allah membalikkan kedua tangannya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkanlah kita bekal menuju ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat munkar dan nakir datang ke alam barzah, datang ke alam kubur, ketika pertanyaan itu diutarakan kepada kita, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka, saat ini kita bisa menjawab, Allahu Rabbi, Muhammad bin Abdullah, Ka'batul Mukarramah. Tetapi tidak akan mungkin kita bisa menjawab di alam kubur ketika kita tidak mempunyai tabungan amal-amalan kita ketika hidup di dunia. Man yazra yahsud, sehingga kehidupan di dunia ini hanyalah ladang untuk kita menanam. Kapan kita akan menuai? Kita akan menuai nanti kelak di alam akhirat, alam yang sangat kekal. Maka persiapkanlah kapan dan di mana kita akan menemui ajal kita. Na'udzubillah min zalik, kita dalam keadaan hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimatikan kepada Allah dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Karena dunia ini tidak ada jaminan. Saat ini harta, pangkat, jabatan yang kita punya tidak akan kita bawa ke alam kubur, bahkan ke alam akhirat pun kita tidak akan bawa. Maka dari itu, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Sudahkah tadi subuh kita sholat berjamaah di masjid? Sudahkah kita mengaji di masjid? Sudahkah kita membuka Al-Quran untuk kita baca? Terkadang masjid semakin besar, masjid semakin indah, tetapi seperti keranda yang baru saja tiba, tidak berani ada orang yang memasukinya. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu, dunia yang semakin tua ini, marilah sama-sama kita ambil ibrah dan hikmah musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya musibah-musibah Allah adalah teguran buat kita. Kapan kita akan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kalau saat ini. Maka dari itu, marilah sama-sama kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, bahwasanya yang mengadakan kita adalah Allah. Saat ini kita hidup untuk Allah dan kita akan diwafatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan yang kita cari pada saat ini di dunia ini, tidaklah bukan kalau bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah sebagai semuanya dalam kehidupan kita. Jadikan tempat dimanapun kita berada adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Untuk menenangkan hati kita, urusan-urusan dunia kita, maka kita seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari di mana hari yang baik di bulan yang baik, hari Jumat di bulan Rabiul Awal, mari sama-sama tanamkan di dalam hati kita, innama a'malu binniyat. Kita niatkan mulai hari ini
beribadah sepenuhnya untuk Allah, tidak butuh pandangan dari manusia. Apapun yang terbongkar dari manusia tidak akan benar, tetapi apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena urutan kematian itu sudah pasti, maka dari itu kita harus memperbanyak bekal. Ketika orang pulang kampung ke halamannya, ketika mudik ke halamannya, pasti yang dia bawa adalah bekal. Entah itu bekal makanan atau bekal ekonomi. Ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nama kita disebutkan di musola-musola, nama kita disebutkan di masjid-masjid dengan sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada saat itu terlihatlah amal-amalan kita kepada Allah. Dan pada saat itu Allah akan menentukan kita masuk ke dalam surganya Allah atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang yang selalu mengingat kepada kematian, zikrul maut, yang selalu menatapi ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah persiapkan nanti di yaumul qiyamah ada telaga yang Allah persiapkan buat orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, orang-orang yang selalu basah berzikir kepada Allah, orang-orang yang tidak pelit dalam hartanya untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan musalla, majlis taklim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan nanti di yaumul qiyamah berupa telaga yang dinamakan telaga Al-Kautsar, yang barang siapa yang meminum dari air telaga Al-Kautsar, kehidupan di akhirat dia tidak akan haus. Bagi orang-orang yang saat ini masih berani meninggalkan salat 5 waktu, masih meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dosa-dosanya begitu banyak, setiap hari berbuat dosa kepada Allah tanpa meminta ampunan kepada Allah, begitu sombongnya hamba seperti ini, nanti di yaumul qiyamah Allah siapkan telaga, yang telaga itu disebut telaga Wuttah, telaga yang dialirkan langsung dari finaril jahannam, dari neraka jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang isinya darah campur nanah. Orang yang minum dari telaga Wuttah adalah orang-orang yang sial di dalam kehidupan di dunia dan di akhiratnya, orang-orang yang lalai dalam ibadahnya. Diminumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hancur badannya, dijadikan lagi, diminumkan kembali, hancur kembali, dijadikan kembali. Sampai kapan? Sampai selesai masa penantian azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lewat mimbar yang mulia ini, khatib menasihatkan diri khatib pribadi dan kita semua bahwasanya kehidupan tidak akan kekal dan tidak akan lama kehidupan di dunia. Maka mumpung dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia yang panjang, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan salat kita tingkatkan ta'lim kita tingkatkan birrul walidain, bakti kita kepada orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi hikmah, ibrah buat kehidupan kita semua, menjalani dan mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم افتح أبواب الخير وافتح أبواب السلامة وافتح أبواب المغفرة وافتح أبواب الشفاعة إلى رسول الله وافتح أبواب العلم وافتح أبواب الرزق بركة. اللهم اجعلهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا